Repricing asuransi kesehatan sesuai tagihan secara nasional, dan pilihan solusi dari Prudential Indonesia. Sejak awal diluncurkan mulai tahun 2018, asuransi kesehatan sesuai tagihan dari Prudential, sudah mengalami kenaikan biaya asuransi dan juga premi, repricing. Dan kemungkinan akan terjadi lagi repricing tersebut di tahun 2024 ini. Mengapa terjadi repricing lagi? Setelah COVID, tingkat klaim rumah sakit bukan berkurang tapi makin meningkat. Banyak muncul penyakit kronis dialami pasien berusia muda. Peningkatan jumlah pasien yang mengalami sakit kronis yang biayanya mahal dan butuh waktu lama untuk penyembuhan, misal, kanker, gagal ginjal, stroke, hipertensi, operasi jantung, autoimun, diabetes. Inflasi alat-alat medis dan kenaikan harga obat-obatan. Ketidakseragaman penanganan pasien dari dokter dan rumah sakit yang berbeda mengakibatkan tagihan rumah sakit bisa berbeda dan membengkak. Penggunaan fasilitas asuransi sesuai tagihan yang berlebihan. Repricing asuransi kesehatan sesuai tagihan juga terjadi di perusahaan asuransi lain. AJ mencatat naiknya angka klaim asuransi kesehatan oleh klien, adanya kenaikan inflasi medis berupa alat-alat kesehatan dan harga obat-obatan yang semakin mahal, juga overutilisasi layanan medis dan obat di rumah sakit. Bukan hanya di Prudential. Repricing biaya asuransi atau premi juga terjadi di perusahaan asuransi lain, Manulife, AXA, Allianz, Generali, Sequis, dan lain-lain. Repricing premi dan biaya asuransi kesehatan, bukan hanya di Indonesia, tapi masalah ini juga terjadi di Singapura, Malaysia bahkan di Australia, Amerika, dan lainnya. Masalah repricing asuransi kesehatan melibatkan 3 pihak, perusahaan asuransi, nasabah dan pihak rumah sakit. Nasabah butuh rumah sakit untuk penyembuhan ketika sakit tetapi nasabah juga perlu untuk menjaga kesehatannya agar beban klaim tidak naik signifikan di perusahaan asuransi. Rumah sakit butuh perusahaan asuransi untuk membayar tagihan rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit juga perlu bijaksana dalam penyusunan clinical pathway agar pasien bisa sembuh dan tagihan rumah sakit tidak membengkak. Perusahaan asuransi perlu untuk mengatur regulasi dan kontrak dengan rumah sakit serta memberikan fasilitas benefit untuk klien yang menjaga kesehatan dan tidak melakukan klaim. Untuk rumah sakit, manage repricing for the future. Revisi kontrak kerjasama dengan rumah sakit yang mau bekerja sama dengan Prudential dengan clinical pathway, semua penyakit ada standarisasi penanganan dan biaya yang disetujui kedua belah pihak untuk kepentingan semua. Rumah sakit ini masuk dalam list Pro Priority Hospital, PPHOS. Klien yang dirawat di RS Pos, mendapatkan benefit tambahan. Untuk nasabah, manage repricing for the future. Pro Well Benefit. Untuk nasabah yang hidup sehat dan tidak ada klaim, memperoleh diskon biaya asuransi mulai dari 5% sampai 15%. Jika klaim dilakukan di RSPPHOS, kenaikan biaya asuransi normal sesuai kenaikan usia. Pilihan Pro Welfare Im Saver, Pound-Risk. Untuk nasabah yang ingin harga premi lebih ekonomis. Hal yang perlu diperhatikan. Sebelum klaim, periksa daftar rumah sakit yang termasuk Pro Priority Hospital, agar klaim lancar. Jika klaim dilakukan di rumah sakit non-PPHOS, tahun depan biaya asuransi akan dikenakan multiplier 200% dikali biaya asuransi normal klien yang bersangkutan. Perbedaan manfaat produk lama PPH, PSS dan produk baru Pruwell Benefit. Jika nasabah tidak melakukan klaim dalam tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya, Prudential akan memberikan diskon biaya asuransi, diskon premi mulai dari 5% sampai dengan 15%. Limit tahunan yang dinaikkan sejak awal, ada fasilitas biaya perawatan tradisional, biaya perawatan psikiatri dan psikologi, biaya bedah rekonstruksi lainnya akibat kanker atau kecelakaan, hal yang perlu diperhatikan dan tidak ada lagi manfaat ini di Pruwell. Jika klaim dilakukan di rumah sakit non-rekanan PPHOS, tahun depan biaya asuransi akan dikenakan multiplier 200% dikali biaya asuransi klien yang bersangkutan. Tidak ada lagi manfaat biaya pendamping, tidak ada lagi manfaat santunan rawat inap harian jika klaim dibayarkan asuransi lain, tidak ada lagi manfaat bonus kenaikan limit tahunan karena tidak klaim. Repricing kenaikan premi ataupun biaya asuransi tidak dapat dihindari di tahun 2024 ini. Prudential punya alternatif solusi untuk nasabahnya,
sebagai berikut. 1. Nasabah pindah kolam konversi ke Pruel tanpa masa tunggu baru, GIO dengan pilihan area cakupan dan kelas sama dengan sebelumnya. 2. Nasabah pindah kolam konversi ke Pruel tanpa masa tunggu baru, GIO dengan pilihan area cakupan dan kelas sama dengan sebelumnya dengan premi lebih murah, tapi nasabah bayar biaya own risk setiap kali rawat inap. 3. Nasabah pindah kolam konversi ke Pruel tanpa masa tunggu baru, GIO dengan pilihan area cakupan dan kelas turun level dari sebelumnya dengan premi lebih murah. 4. Nasabah yang tidak pindah kolam konversi ke Pruel, tetap dengan manfaat sebelumnya, preminya juga tetap naik, repricing. Tidak semua nasabah Prudential mendapatkan kesempatan untuk pindah kolam ke Pruel tanpa masa tunggu baru GIO. Hanya nasabah yang selama ini sehat, tidak pernah klaim dalam 5 tahun terakhir atau klaimnya minor. Gunakan kesempatan baik ini. Apa yang terjadi dengan nasabah HG tidak konversi ke Pruel? Diprediksi akan mengalami repricing yang lebih sering dan lebih tinggi. Karena lebih sedikitnya tools yang dapat digunakan untuk menekan laju kenaikan beban klaim. Tidak seperti Pruel yang diciptakan dengan seperangkat tools yang diharapkan membawa win-win bagi nasabah, perusahaan dan rumah sakit. Repricing premi asuransi dari premi sebelumnya atau pilihan pindah kolam ke Pruel, bukanlah keputusan yang mudah bagi perusahaan asuransi, tetapi hal ini perlu dilakukan, demi kecukupan dana untuk kepentingan jangka panjang semua pihak yang terlibat, sehingga klaim nasabah dapat terlayani dengan baik oleh pihak rumah sakit ataupun perusahaan asuransi. Kami siap berdiskusi dengan Anda untuk solusi terbaik bagi asuransi kesehatan Anda saat